Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat dunia. Kelancaran rezeki misalnya, itu nikmat luar biasa. Tapi senikmat-nikmatnya orang hidup di dunia, kalau meninggal dia tinggal apa yang dia bangga-banggakan, apa yang seumur hidupnya dia cari-cari, banting tulang peres keringat. Kapan dia meninggal nggak ada artinya sama sekali. Karena itu jangan pernah kita ini mati-matian sama sesuatu yang nggak kita bawa mati. Harusnya kita ini mati-matian dengan sesuatu yang menjadikan manfaat buat kita nanti ada di akhirat. Jangan mati-matian untuk sesuatu justru kapan kita mati nggak ada manfaatnya. Enak-enak mengejar dunia, meninggal dunia. Justru sebaliknya, seharusnya kita ini banyak berupaya untuk mencari sesuatu yang kapan kita meninggal justru manfaat buat kita. Kapan kita meninggal, hal tersebut tidak meninggalkan kita, ngancani kita sampai akhirat, menjadi penolong kita sampai kita masuk surga. Salah satunya adalah manfaatkan dunia yang kita punya, harta yang kita punya, kelebihan rezeki yang kita punya untuk berkurban dalam rangka kita memuliakan bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban ini dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum kurban adalah sunnah. Tapi buat Nabi hukum kurban adalah wajib. Nggak ada sejarahnya, nggak pernah ada cerita Nabi itu nggak pernah kurban atau nggak kurban dalam satu tahun, nggak pernah. Setiap tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kurban. Nggak ada ceritanya Rasulullah pernah nggak kurban, nggak ada. Buat Nabi wajib. Ada beberapa perkara memang buat Nabi wajib, buat umatnya sunnah. Tahajud, witir, siwak, baca Quran, termasuk kurban. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man wajada sa'atan li ayyudhahiya falam yudhahi fala yahdur musallana." Barang siapa yang punya kemampuan untuk kurban tapi nggak mau kurban, ada kelebihan rezeki tapi hitung-hitungan. Setiap dia mau sedekah, setiap dia mau kurban, mikir nyari uang 2 juta, 3 juta, ini nggak gampang. Apalagi corona begini. Lah mosok wis prese lah gara-gara corona kurban ini. Wah, keliru. Justru corona ini membuat kita semangat untuk kurban biar kita selamat zahir batin. Bukan jadi alasan nggak kurban gara-gara corona. Hitung-hitungan 2 juta, 3 juta ini mosok sekali waktu habis, padahal nyarinya sebulan belum tentu dapat. Beli kambing besok sembelih selesai, nggak bisa, gampang lah kurban. Tapi kalau beli sepeda, usum sepeda nggak mikir. Beli akik yang mahal, kapan usum akik nggak mikir. Beli kembang, kapan usum kembang mahal, langka tapi nggak mikir. Oh ini ada nilai investasinya Ustadz, duniawi. Kadang-kadang investasinya belum goal dia udah mati. Beli mobil antik mahal harganya. Kenapa? Ini ada nilai investasinya. Mobil antik itu tambah lama tambah mahal, tambah tua tambah mahal. Belum laku mobil antiknya. Ini enggak. Beli kembang juga begitu. Oh, kembang seperti ini modelnya langka ini. Semakin langka semakin mahal. Belum laku meninggal. Investasi duniawi, belum tentu goal. Coba investasi akhirat. Ada duit, mumpung saya belum meninggal, saya gunakan untuk kurban. Investasi akhirat ini namanya. Usum sepeda beli sepeda, usum kembang beli kembang, usum akik beli akik, usum cupang beli cupang.
Usul kurban, nggak ada yang kurban, nggak ditoleh kambingnya, sapinya. Nah, barang siapa kata Nabi yang punya kesempatan, kelebihan rezeki, kemampuan untuk kurban tapi nggak kurban, jangan masuk ke masjidku. Mau sholat, jangan sholat di masjidku. Mau berjamaah, cari imam selain aku. Nah, karena ada ancaman keras dari Rasulullah SAW, maka dalam mazhab Hanafi kurban hukumnya wajib. Kenapa? Kalau nggak wajib nggak diancam keras sama Nabi. Kalau nggak wajib nggak diancam keras. Kok ada ancaman keras? Wajib dalam mazhab Hanafi. Untung kita ini mazhabnya Syafi'i. Iya. Untung ini. Untung. Coba mazhab Hanafi itu soal wong. Kenapa? Nggak kurban soalnya. Nah, cuman kita ini ibadah, apapun ibadahnya termasuk kurban, pasti kepingin diterima sama Allah. Salah satu syarat ibadah itu diterima harus benar. Ibadah itu harus baik dan benar. Baik itu syarat diterimanya ibadah. Benar itu juga syarat diterimanya ibadah. Benar urusan tauhid, baik urusan batin. Kurban tata caranya benar. Nggak semua kambing dibeli sembelih kemudian sah. Kambing yang gimana dulu? Nggak semua sapi, nggak ngurus umurnya dibeli sembelih sah. Enggak, ini kurban bukan sedekah. Kalau sedekah fleksibel, mau beli kambing umur berapa, mau beli sapi umur berapa, powel nggak ada urusan. Sembelih, bagikan kambing dagingnya sah. Tapi kalau kurban ada aturannya, lebih ketat. Benar urusan tauhid. Baik urusan batin. Gimana itu? La yanalullahu luhumha wala dima'ha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Darahnya kubur, bawah tanah, disiram, masuk got. Dagingnya dimakan, yang kurban juga ikut makan. Fakir miskin makan, orang yang mampu makan. Tapi yang sampai kepada Allah bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya. Apa? Ketakwaannya. Kalau kita kurban nggak ikhlas, maka nggak ada yang sampai kepada Allah. Dagingnya nggak sampai, darahnya nggak sampai, takwanya nggak sampai. Ya, setiap ibadah pasti ada zahir, ada batin. Sholat misalkan, ya baca Fatihah, ruku, sujud, tumakninah, salam. Batinnya apa? Khusyuk. Puasa, ketakwaan. Batinnya. Haji, ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jumrah. Jelas ya? Zahirnya, batinnya. Haji itu batinnya adalah ikhlas, murni, tulus ibadah karena Allah. Kurban juga begitu. Kurban juga zahirnya ada, batinnya ada. Nah, yang kita bahas sekarang adalah zahirnya. Agar gimana caranya ibadah kita ini benar. Kalau ibadah kita ini benar, sudah separuh jalan untuk diterima. Tapi kalau ibadah kita nggak benar, walaupun baik, ikhlas, sholat, ikhlas, sholat, khusyuk, tapi rukuknya, sujudnya nggak tumakninah, bacaan Fatihahnya nggak fasih dan nggak pernah berusaha untuk belajar fasih, maka sekalipun baik tapi karena nggak benar nggak diterima oleh Allah. Begitu juga ibadah kalau hanya sekedar benar tapi nggak baik, cuman sekedar zahirnya yang dicari tapi batinnya nggak diupayakan, nggak diterima oleh Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan harus baik dan benar. Bukan hanya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, tapi juga ibadah itu lebih penting. Nah, kurban ini termasuk ibadah tertua. Termasuk ibadah tertua. Kenapa? Mulai dari zamannya Nabi Adam udah ada tuh kurban. Ingat ceritanya Qabil dan Habil kan? Di situ Habil mengorbankan hewan yang paling bagus yang dia punya. Sementara Qabil menyedekahkan hasil panen dia yang terjelek. Maka yang diterima oleh Allah adalah hasil kurban daripada
daripada Habil. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail mau disembelih sama Nabi Ibrahim. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita diganti. Wa fadainahu bidzabhin adzim. Kami tebus Ismail, kata Allah dalam Al-Qur'an, dengan hewan kurban yang besar. Dalam riwayat hewan kurban yang disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai tebusan dari Allah atas Ismail alaihissalam itu adalah kambing yang dirawat oleh malaikat ada di surga. Nah, panjang ceritanya. Kurban ibadah tertua. Kita bahas tadi bagaimana kurban itu hukumnya sunnah. Ada kalanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Gimana sunnah kifayah ini? Saya punya istri 1, ya. Kemudian anak 2. Satu rumah berempat. Misal saya mampu untuk kurban, istri mampu untuk kurban, anak dua-duanya mampu untuk kurban, tapi satu rumah yang kurban saya tok. Maka karena saya berkurban, tuntutan kemakruhan atas anggota keluarga saya yang lain gugur. Artinya gugur hukum makruh yang kapan orang mampu kurban nggak kurban gara-gara saya kurban. Istri kan mampu kurban, lah kok nggak kurban makruh, tapi gara-gara saya kurban gugur kemakruhannya. Anak mampu kurban, lah kok nggak kurban makruh seharusnya, tapi karena saya kurban ibarat mewakili mereka gugur. Tapi yang dapat pahala ya cuman saya toh. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kepala keluarga ketika kurban maka yang lain juga dapat pahalanya. Tapi pendapat yang kuat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ya yang kurban tok yang dapat pahala. Kenapa? Lah mampu semuanya, kok istri sebetulnya mampu, anak sebetulnya mampu, yang kurban kok suami tok, bapak tok. Ya bapak tok, suami tok yang dapat pahalanya. Jelas ya? Ada kalanya orang itu menyelipkan pahala untuk orang lain. Saya kurban, tapi saya niatkan pahalanya bukan untuk saya tok. Saya selipkan juga niatnya untuk orang lain, pahalanya untuk orang lain. Gimana ini? Apakah boleh? Boleh. Apakah boleh? Boleh. Loh, orang lain itu masih hidup, boleh. Saya kurban, saya niatkan pahalanya, ya pahalanya, bukan penisbatan kurban atas nama siapa? Bukan. Saya kurban atas nama siapa? Ya saya. Cuma saya niatkan pahalanya bukan untuk saya tok. Tak bagi-bagi. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan pahalanya untuk saya, berikan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Hidup orang tua saya. Hidup. Loh, apakah boleh? Boleh. Walaupun ada pendapat yang mengatakan untuk orang hidup nggak boleh, kalau untuk orang meninggal baru boleh. Kenapa? Ya, namanya orang hidup masih punya usaha, upaya ikhtiar untuk kurban sendiri-sendiri. Nah, orang yang sudah meninggal ini, yang sudah kehabisan kesempatan, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan karena yang hidup, niscaya mereka yang dikubur akan semakin celaka hidupnya, nasibnya. Maka kita bantu mereka dengan sedekah, pahalanya untuk mereka, dengan kurban, pahalanya untuk mereka, dengan bangun masjid, pahalanya untuk mereka, nyantungi anak yatim, pahalanya untuk mereka yang meninggal nih. Kalau nggak begitu, lahalakal amwat. Kalau bukan karena kita yang masih hidup, yang meninggal dunia di alam kubur, tambah sorong ini. Tapi boleh. Ada pendapat juga yang mengatakan mau masih hidup, mau sudah meninggal, boleh hukumnya. Kita memasukkan atau menyelipkan niat, menyelipkan pahalanya untuk siapapun. Yang masih hidup boleh, yang sudah meninggal boleh. Beda kalau kita mengatasnamakan. Saya punya duit 3 juta, saya beli kambing 1. Kambing ini saya atasnamakan kepada orang lain. Apakah boleh? Kalau dapat izin boleh.
Saya mau mengatasnamakan kambing ini untuk istri. Saya yang beli kambing, saya bawa ke Masjid Al-Basirah. Kemudian Mas Rudi, ini kambing saya sembelih atas nama istri ya, namanya Fulana. Istri nggak tahu di rumah, gimana hukumnya? Nggak sah. Terus caranya biar sah gimana? Pertama saya izin kepada istri atau dihadiahkan, istriku ini kambing saya hadiahkan kepada kamu. Wis niatono kurban. Dan tak gawe nang Masjid Al-Basirah biar disembelih, saya titip ada di sana sama panitia. Salah satu di antara itu, sama mirip dengan zakat. Mirip dengan zakat. Tapi kalau kita nggak minta izin kepada orang lain yang kurban itu kita atasnamakan dia, nggak boleh. Kalau kita dapat izin, boleh. Sekalipun sudah meninggal, sekalipun sudah meninggal. Misal dulu kita punya orang tua, entah bapak kita, ibu kita pernah wasiat atau kita pernah minta izin, Pak, Bu, kalau suatu saat saya punya kemampuan untuk kurban, saya kurban atas nama bapak ibu ya, nggak tahu kapan takdirnya. Oh iya nak, terima kasih. Atau bapak ibunya yang wasiat, nah kapan kamu mampu kurban, jangan lupa ya, kalau kamu takdir kurban untuk kesekian kalinya, kedua tiga kalinya, niatkan ya untuk bapak ibu. Jangan di atas namakan untuk kamu terus. Ya nggak apa-apa sih, cuma masuk lali ya bapak ibu. Apalagi kalau bapak ibunya belum pernah takdir kurban. Nah, anaknya alhamdulillah. Ya berkat doa orang tua, didikan orang tua, biaya dari orang tua, montang-mantingnya orang tua nyari utangan, pinter anaknya, sukses anaknya, mampu. Ingat bapak ibunya dulu belum pernah kurban. Saya kurban atas nama orang tua. Dulunya kan pernah dapat izin kita, dapat wasiat ketika hidup. Tapi kalau nggak dapat izin, jangankan yang sudah meninggal, yang hidup pun juga nggak boleh. Istri masih hidup, tapi saya nggak dapat izin dari istri, ya nggak bisa. Apalagi yang sudah meninggal, gimana caranya kita minta izin orang sudah meninggal? Nggak bisa. Jelas ya? Nah, cuman pembahasannya begini, kalau kita kurban di atas namakan orang yang sudah meninggal. Dulu kita pernah dapat izin misalnya. Pernah dapat izin. Saya atas namakan kurban ini untuk orang tersebut. Orang tua kita, kakek nenek kita. Dulu saya ketika hidup dapat izin, dapat wasiat, dapat pesan. Nah, sekarang saya mampu tak kurban tak niat buat kakek misalnya. Maka itu daging kurbannya 100% harus sampai kepada fakir miskin. Jelas ya? Hukumnya disamakan dengan hukum kurban wajib. Disamakan dengan hukumnya kurban wajib. Nah, kenapa kok begitu? Karena jelas saya beli kambing di atas namakan orang lain, yang mana orang lain tadi sudah meninggal. Gimana caranya saya boleh makan? Mau minta izin sementara sudah dikubur orangnya, nggak bisa. Dihukumi sama seperti kurban wajib. Sedekahkan kepada fakir miskin, semuanya. Kita nggak boleh makan, orang mampu nggak boleh dikasih, keluarga kita yang kurban nggak boleh makan, harus sampai kepada fakir miskin secara total. Ini mengatasnamakan loh ya, bukan pemasalah pahala, bukan. Masalah pahala sudah beres kita bahas tadi. Ini mengatasnamakan. Penisbatan atas nama siapa nih kurban. Nah, itu kita bahas barusan. Itu yang kita bahas barusan. Jelas ya? Ada kalanya sunnah kifayah. Ada kalanya hukum kurban sunnah ain muakkadah. Sunnah individual yang sangat ditekankan oleh syariat. Kenapa kok muakkadah? Karena Nabi nggak pernah meninggal, nggak pernah Nabi nggak kurban. Karena itu ain muakkadah, sunnah muakkadah. Kita secara individual, kita secara pribadi, kapan disunahkan kita ini kurban? Pertama, kalau kita muslim, jelas. Yang kedua, kalau kita mukallaf. Apa mukallaf? Balighan aqilan, baligh, berakal. Yang ketiga, kita merdeka, bukan budak. Yang keempat, mampu. Mampu. Kapan dikatakan mampu? Kita ini kalau dengar kata-kata mampu, yang di benaknya kita orang kaya sih.
Enggak. Yang dikatakan mampu dalam urusan ini hampir mirip dengan urusan zakat. Kalau dalam urusan zakat, orang dikatakan mampu sehingga wajib zakat fitrah, nggak ngenteni sugih, kaya. Enggak. Cukup dia punya kelebihan rezeki, entah beras, karena zakat ya, entah beras atau uang untuk membeli beras. Kelebihan dari mana? Dari nafkah dia dan anak istrinya mulai dari malam takbiran sampai malam 2 Syawal 24 jam. Oh, mulai malam takbiran sekarang sampai besok malam 2 Syawal, dari maghrib sekarang sampai maghrib besok, kebutuhan saya, anak istri saya, orang-orang yang wajib saya nafkahi selesai, ada semuanya, sandang, pangan, papan ada. Kemudian saya punya kelebihan uang. Berapa? 5 juta, oh ya wajib zakat. 1 juta wajib zakat. Jelas ya? Kalau kurban agak lama. Mulai dari malam takbiran, malam 10 Dzulhijjah sampai maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Malam 10 sampai malam 14 Dzulhijjah. Kebutuhan kita dan anak istri kita, orang-orang yang wajib kita nafkahi sudah ada. Wis, selama sekian hari tadi itu sudah ada. Malam 10, malam 11, malam 12, malam 13. 4 kali 24 jam. Kebutuhan anak istri kita terpenuhi. Kok ada sisa uang? Berapa sisanya? 3 juta. Pres dengan kambing 1. Belikan kambing, itu namanya mampu. Itu namanya mampu. Nggak nunggu omai magrom-magrom, rumahnya mahal, mewah, mobilnya import, enggak. Nggak nunggu jadi juragan baru kurban, enggak. Ini jadi definisi mampu dalam pandangan kita dengan syariat beda. Orang yang kita anggap kaya baru dikatakan mampu, tapi sebetulnya dengan begini saja itu sudah dikatakan mampu untuk berkurban. Ada kalanya kurban itu hukumnya wajib. Cuman masalahnya gini, kadang-kadang orang dalam urusan gini ngaku nggak mampu semuanya sih. Ngaku nggak mampu kabeh. Itu tadi, sepeda mampu, cupang mampu, kembang mampu, kurban nggak mampu. Pakai utang masih lihat. Belingnya orang zaman sekarang dalam setahun sepisan 3 juta ngomong nggak mampu, tapi barangnya dia mewah semuanya, rumah luar biasa. Urusan akhirat ngaku nggak mampu, urusan dunia makso-makso ada. Urusan dunia sebetulnya nggak mampu dia, makso. Urusan akhirat mampu sebetulnya dia, ngaku nggak mampu. Itu orang model zaman sekarang. Baik, ada kalanya kurban hukumnya wajib. Kapan dikatakan kurban wajib? Kalau dinadari demi Allah, kalau saya sembuh, saya tahun ini kurban. Demi Allah, kalau skripsi saya tahun ini lancar, selesai sidang, saya kurban. Demi Allah, kalau tahun ini saya kawin, saya kurban. Nadar wajib. Kurban wajib itu namanya. Kalau kurban wajib, hati-hati, jangan ikut makan yang kurban. Keluarganya yang kurban jangan ikut makan. Yang mampu tonggone jangan dikasih, duluri jangan dikasih. Harus 100% sampai ke tangan fakir miskin. 100% kurban wajib. Kurban wajib apa hanya karena disebabkan oleh nazar, Bib? Enggak, ada kalanya selain nazar, kurban itu juga bisa menjadi kurban wajib. Seperti apa? Misal saya bawa kambing. Tanggal sekian Dzulhijjah saya bawa kambing. Ketemu Mas Rudi misalnya. Kambing jenengan, Bib? Iya Mas Rudi, ini kurbannya saya. Jadi kurban wajib. Walaupun saya nggak nazar, saya cuma jawab pertanyaannya Mas Rudi. Kambing jenengan, Bib? Iya, ini kurbannya saya Mas Rudi. Ya itu jadi wajib. Pendapat muktamad begitu.
Terus kan repot Bib kalau ditanya orang Bib. Nah, cara jawabnya jangan begitu. Kurbannya jenengan Bib, saya sembelih tanggal 10. Jangan ngomong ini kurban saya, enggak. Ini kambing saya sembelih tanggal 10. Apa kambing yang disembelih tanggal 10 semuanya kurban? Lah warung sate kan juga nyembelih tanggal 10. Ya bukan kurban, enggak semuanya. Tapi kalau saya nyati ini kurbannya saya, maka menjadi wajib. Walaupun ya pendapat mutamat jadi wajib, walaupun ada pendapat As-Sayyid Umar Al-Basri yang berpendapat kalau ada indikasi bahwa dia mengatakan ini kurban saya bukan untuk menjadikannya wajib. Kenapa? Lantaran jawab pertanyaan orang. Saya cuma jawab pertanyaan Mas Budi, bukan moro-moro saya ngomong ini kurban wajib atau ini kurban saya. Enggak, jawab kok. Berarti tidak menjadi kurban wajib. Cuman hati-hati aja. Dengan kita tahu ilmu, kita bisa hati-hati. Oh, cara jawabnya jangan ngomong ini kurban saya kalau begitu. Cara jawabnya ini saya sembelih tanggal 10 nitip di Masjid Al-Basirah. Selesai. Pokoknya jangan ngomong ini kurban saya. Jelas ya? Baik. Masalah niat. Masalah niat. Niat apakah wajib? Kalau kurbannya kurban sunnah, niatnya niat wajib. Kalau kurbannya sunnah berarti wajib niat. Kapan dia wajib niat? Bebas. Ketika beli dia niat boleh. Ketika nyerahkan ke panitia dia niat boleh. Ketika besok dia nyembelih, dia menyaksikan yang nyembelih tukang jagal, tapi dia menyaksikan kemudian niat, boleh. Sama seperti zakat itu. Kita niati ketika nyerahkan kepada panitia, boleh. Kita niati ketika sudah kita pisah antara beras keluarga dengan beras zakat, juga boleh. Padahal nyerahkannya ke panitia masih hari kapan? Masih berapa hari lagi? Boleh. Atau nyerahkannya, niatnya ketika menyerahkan kepada fakir miskin juga boleh. Kurban juga sama. Beli sekaligus niat. Apa niatnya? Gimana niatnya kalau kurban sunnah? Saya niat ini kurban sunnah saya karena Allah Ta'ala. Itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Arabnya, nawaitu tadhiyata sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat kurban sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh dipakai bahasa Indonesia? Boleh. Walaupun afdolnya pakai bahasa Arab. Niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh kok. Kalau Fatihah baru nggak boleh pakai terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Tuhan yang memiliki semua hari. Waduh, model ini. Hanyar ini. Ini yang gak viral ini. Nggak boleh. Ngono kalau si melok juga kadang-kadang nggak heran. Yang aneh-aneh malah ada yang ikut, lah heran. Nah, kalau niat nggak ada masalah karena niat tidak termasuk Al-Quran, maka diterjemahkan boleh. Makanya kalau orang sholat nggak bisa takbir, boleh terjemahkan Allah Maha Besar, boleh. Kenapa? Kalimat Allah Akbar nggak termasuk Al-Quran. Ketika nggak mampu dia baca takbir karena mu'allaf, udah bilang aja Allah Maha Besar, boleh. Tapi kalau Fatihah, surat-surat pendek nggak bisa diterjemahkan. Kenapa? Al-Quran diterjemahkan beda maknanya. Makanya ulama klasik ada yang berpendapat di antara mereka menerjemahkan Al-Quran hukumnya haram. Menerjemahkan Al-Quran haram. Kenapa? Bahaya. Contoh, yadullah fawqa aydihim. Yadnya Allah di atas yadnya manusia, makhluk. Apa yad? Kalau diartikan letterless, tangan. Oh, orang baca, oh ternyata Allah punya tangan. Nah, karena itu pandangan seperti ini ulama klasik menerjemahkan Al-Quran hukumnya haram. Terlepas khilaf ya, tapi nggak nyalahkan juga. Banyak orang sesat gara-gara terjemahan Al-Quran kok sekarang. Dipikir-pikir dewe, dicerna-cerna dewe. Iya. Di tafsirnya bukan diambil dari kitab, tafsirnya menurut dia. Yang menurut dia itu siapa? Kok menurut saya, hemat saya, hasil pemikiran saya? Waduh.
Ya, mujtahidan dadane. Hah? Apal hadis innamal a'malu binniyat sudah menurut saya, hemat saya, setelah saya pikir-pikir menurut saya, waduh, yang mau nurut itu apa? Ada. Cok aneh. Nah, ya. Kalau kurban sunnah niatnya menjadi wajib. Lah kalau kurban wajib enggak wajib niat. Tapi khusus di dalam nazar. Demi Allah, kalau saya sembuh tahun ini dari sakit saya kurban, sembuh dia kurban. Maka kurban wajib karena sebab nazar, nggak wajib niat. Kenapa? Nazar itu lebih kuat daripada niat. Nazar itu sumpah, bukan cuma rencana, bukan cuma niat itu. Nazar itu sumpah. Makanya kalau ada orang nazar, demi Allah saya akan kurban dengan kambing ini, misalnya. Ketabrak truk mati, itu kita nggak wajib ganti. Begitu kita mengucapkan nazar kita sah, maka kambing itu bukan lagi miliknya kita, tapi miliknya Allah. Karena sebab nazarnya kita cuma dititipi. Kambing itu menjadi titipannya kita. Ketabrak misalkan, tanpa ada kecerobohan dari dia, ya ketabrak mati. Gimana? Nggak wajib ganti kita. Kalau kurbannya wajib karena sebab nazar, wajibnya kurban karena sebab nazar, bukan karena sebab saya ngomong ini kurban saya, bukan. Itu tetap kurban wajib, tapi niatnya tetap wajib. Tapi kalau kurban wajib disebabkan oleh nazar, demi Allah kalau saya sembuh dari sakit saya akan kurban, sembuh kurban, nazar berarti kan, maka nggak perlu niat, nggak apa-apa, cuman tetap lebih afdol sunnahnya dia niat lagi, dobeli. Loh kenapa kalau nazar nggak wajib niat? Nazar lebih kuat daripada niat. Dia sumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa-bawa namanya Allah. Baik, niat. Berikutnya pembahasan waktu penyembelihan. Kapan waktu penyembelihan? Masuknya waktu penyembelihan adalah setelah sholat Id dan khutbah. Setelah sholat Id dan khutbah. Berakhirnya sampai kapan? Kalau mazhab Syafi'i berakhirnya sampai maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyrik. Cuman afdolnya kita jangan sampai tanggal 13 kalau bisa, selagi memungkinkan tanggal 12 itu mentok. Sebelum maghrib malam 13. Jam 5 tanggal 12 Dzulhijjah. Itu akhir daripada proses penyembelihan. Kenapa kok begitu? Karena ada khilaf dalam mazhab Hanafi, waktu penyembelihan berakhir dengan maghribnya seiring dengan datangnya waktu maghrib malam 13 Dzulhijjah. Khurujan minal khilaf. Biar kita lepas daripada khilaf, usahakan sebelum maghrib malam 13 selesai kelar. Lah kok tanggal 13-nya Bib? Ya untung mazhabnya kita Syafi'i masih ada pendapat mengatakan sah mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi enggak sah. Ini ada khilaf akhirnya. Kurbannya kita ini sah enggak sah? Ada khilaf di antara ulama. Tapi kalau kita tanggal 12 selesai, enggak ada khilaf. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali semuanya sah. Semuanya sah. Jelas ya? Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengatakan itu korban saya berarti kan wajib. Saya tanyakan ini kalau korbannya ini patungan, di antara 7 orang ini satunya mengatakan begitu. Nah, ini hukumnya gimana? Iya, sama. Nggak ada pengaruhnya. Mau saya ketika mengatakan ini kurban saya beli kambing, atau saya beli sapi atas nama saya sendiri, atau karena patungan. Begitu dari 7 orang itu salah satunya ada yang mengatakan ini kurban saya, berarti 1/7 dari kurban tadi itu menjadi wajib. Itu pendapat muktamad. Waduh Bib, selama ini gimana Bib? Ya untung ada khilaf. Jadi kita bisa taklid ba'dal amal, ngikuti pendapat ulama walaupun sudah selesai amalnya. Boleh. Taklid ba'dal amal itu boleh.
Dulu saya nggak tahu, Beb. Sekarang baru tahu kalau ada khilaf. Ya untung ada khilaf. Wis ikut ulama yang mengatakan boleh, tidak menjadi wajib. Cuman untuk ke depan loh. Jangan sampai kita ini keliru jawab. Ini kurban saya, berarti 1/7 bagiannya dia wajib ini. Harus sampai kepada fakir miskin total. Nah. Waalaikumsalam. Lari kemana-mana sehingga ditembak sama untuk melumpuhkannya. Nah, ditanyakan statusnya korban itu sapi itu lumpuh. Nah, kalau misalnya disembelih saya nggak tahu ceritanya. Kalau misalnya dia sampai sapi itu mati, itu gimana? Hukumnya dengan orang-orang yang iya. Kurban sapi diturunkan dari truk, berontak, lari, kejer, kalah. Ya nggak ada yang berani, tembak dor misalnya. Kemudian lumpuh selama ada harokah ikhtiariyah. Apa harokah ikhtiariyah? Gerakan yang normal dari sapi itu sendiri. Misal yang ditembak kakinya, kaki iya apa sapi itu masih bisa gerak normal, cuman ya agak pincang sedikit, kemudian disembelih, kemudian disembelih. Ini dikatakan kurbannya nggak sah. Kenapa? Karena pincangnya. Bukan karena tembakannya, tapi karena pincangnya. Bedanya kalau yang ditembak misal kena ekornya, kelaran sapinya, kapok wis. Ini kalau saya berontak lagi, instingnya sapi ditembak lagi saya, wis mandek, sembelih, nggak ada masalah. Jelas ya? Atau kena kupingnya misalnya. Tapi kalau ditembak pas kena kepalanya, plak langsung wis. Ada gerakan, tapi gerakannya bukan ikhtiar. Harokah daruriyah. Gerakan dia kejang. Yang mana? Ke sapi kalau mau mati, ya sama seperti manusia kalau mau mati, kejang. Kejet-kejet, sembelih, nggak bisa, sudah jadi bangkai. Kalau gerakannya bukan gerakan yang apa? Kalau manusiawi, kalau manusiawi ya ini kan sapi. Gerakannya bukan gerakan yang sapiwi, ya. Artinya gerakannya ini gerakan ini tanda dia sekarat, sudah, bukan gerakan yang normal. Nggak bisa sekarang gue sembelih sampai del ya tetap dikatakan bangkai. Sama seperti gambarannya begini, ada kambing atau sapi ketabrak, ini kalau nggak endang disembelih jadi bangkai, batang gua sapi harganya berapa, kambing harganya berapa, kejar sama yang punya. Ada gerakan ikhtiariyah, tabrak parah, cuman masih bisa dia lari, sembelih sah, ditembak kakinya, tapi nggak pincang, mungkin meleset tapi kena. Nggak sampai pincang pokoknya, sembelih boleh, nggak ada masalah. Jelas ini? Nah, J. Kalau seandainya kita berkorban ya, tadi disebutkan itu kan atas nama orang lain, misalnya sapi itu seseorang, bisa kita siapa ya? Nanti saya minta kepada panitia, dulu saya dikasih 40 kresek. Ini saya bagi sendiri kepada mungkin saudara saya yang saya nggak layak untuk dikasih, karena kalau kita sarankan kepada satu panitia belum tentu saudara saya dapat. Bagaimana? Iya, saya patungan beli sapi bertujuh, saya patungan. Terus saya ngomong kepada panitia, tolong jatahnya saya bagi menjadi 40 kresek. Kenapa? Ada 40 anggota keluarga saya, atau sanak famili saya, atau tetangga saya, atau teman saya, siapapun yang saya anggap dia berhak untuk dapat. Tolong berikan kepada saya bagi sendiri. Boleh, nggak ada masalah. Jelas ini? Boleh, nggak ada masalah. Berhak itu. Dan panitia nggak boleh nolak. Waduh, dibagi-bagi dewi, justru beruntung. Alhamdulillah, dia wangi itu mana? Lumayan 40 kresek. Boleh, gak ada masalah. Selama
keluarga, sanak famili, kerabat atau teman yang dikasih tadi itu enggak di luar daerahnya. Kurbannya di Al-Basiro. Ya, kemudian saudara atau teman yang mau dikasih di Jakarta, nggak bisa. Pendapat yang utama nggak boleh. Kalau dikasih daerah Malang aja masih boleh. Kota ya di kota, kabupaten di kabupaten, jangan dipindah dari kota ke kabupaten, dari kabupaten ke kota. Kalau gimana, Bib? Saya punya keluarga, Bib, di pelosok kabupaten. Gimana caranya? Gini, cari orang fakir miskin satu, serahkan. Wes ya, ini jadi miliknya kamu ya, sudah saya serahkan. Kan gugur kewajiban kita, sudah sampai kepada yang berhak. Minta lagi, tapi ya janjian dulu sebelumnya, kasih apa yang jadi jatahnya dia. Yang ini baru kita serahkan kepada yang berhak untuk kita kasih, yang di luar kota tadi itu. Kita di kota, ngasih ke kabupaten, gak ada masalah. Kenapa? Sudah sampai kepada tangannya fakir miskin dulu kan? Kan sudah sampai kepada yang berhak dulu. Saya kira setiap masjid perlu itu. Kenapa? Kadang-kadang non muslim dikasih. Kadang-kadang non muslim dikasih. Nih. Kadang-kadang non muslim dikasih. Lah kalau nggak ada seperti itu, nggak sah nanti. Kemudian kadang-kadang ada orang yang mampu. Iya. Sementara kurbannya kurban wajib. Kalau orang mampu kurban wajib nggak boleh dikasih. Orang mampu kalau dari kurban wajib nggak boleh dikasih. Makanya kalau kita nerima kurban dari masjid, dari panitia tanya, ini kurban wajib apa kurban sunnah? Kalau kurban sunnah saya berhak karena saya mampu, walaupun saya mampu. Tapi kalau ini kurban wajib, maaf, ini bukan jatahnya saya, bukan hanya saya ini. Kalau kurban wajib harus diberikan total kepada fakir miskin. Karena itu panitia perlu membedakan yang mana kurban wajib, yang mana kurban sunnah, dipisah. Misal saya titip Mas Rudi ini kambing kurban wajib. Mas Rudi ini kambing kurban sunnah, dewekno. Biar apa? Biar nggak campur. Nanti kreseknya campur. Oh iya. Akhirnya dibagikan, kembali kepada saya juga, atau kembali kepada orang yang mampu. Nggak boleh. Karena itu kandangnya disendirikan. Kalau perlu penyembelihannya waktunya kapan, disendirikan. Wes pagi ini yuk kurban wajib dulu. Setelah sholat kurban wajib dulu. Sedikit kok cuman kurban wajib itu. Wes selesai dikasih kresek sendiri. Yang kurban wajib kresek warna merah. Baru setelah itu kurban sunnah. Kurban sunnah kasih kresek warna hitam. Wes ketok. Yang merah ini kurban wajib. Tapi kalau campur, bingung kita, yang mana kambingnya Fahmi yang kurban wajib ya? Bingung wis. Tanggung jawab. Jangan sampai ada yang diberikan kepada orang mampu. Jangan sampai kembali kepada saya, padahal itu kurban wajib, atau kembali kepada keluarganya saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ada yang lain? Kalau patungan terus ada yang salah satu dari patungan termasuk kurban wajib. Iya. Yang patungan kurban wajib. Saya patungan bertujuh. Saya nazar, yang 6 kurban sunnah, saya tok kurban wajib. Berarti jatahnya saya harus sampai kepada fakir miskin total. Tinggal dibagi aja sepertujuh dari total daging hewan yang dijadikan patungan tersebut. Sepertujuhnya menjadi miliknya fakir miskin, karena itu kurban wajibnya saya. Yang lain agak bebas. Sampai kepada fakir miskin boleh, sampai kepada orang mampu boleh, sampai kepada yang makan, yang kurban juga boleh. Gitu. Ada yang lain? Jadi korban mengatasnamakan seseorang yang belum izin tidak boleh. Kalau ini bukan korban, misalnya ada 7 harinya seseorang, ini dia dikorbankan, disembelihkan kambing misalnya. Tapi yang meninggal tidak tahu apakah sama hukumnya dengan korban. Intinya begini, saya mau kurban diatasnamakan, bukan pahalanya toh. Saya yang beli hewannya, cuman saya atasnamakan untuk fulan. Kalau dia pernah ngasih izin atau kita pernah minta izin kepada dia dan dia kasih izin, maka sah. Walaupun mayit, walaupun sudah meninggal. Lu gimana caranya, Bib? Saya minta izin kepada mayit? Enggak. Dulu ketika kita masih hidup sama dia pernah ngasih izin kepada kita, atau kita pernah minta izin sama dia. Tapi kalau kita nggak dapat izin, jangankan yang meninggal, yang hidup nggak boleh. Saya tahu-tahu nyembelihkan maskul lafa, sembelih atas namanya maskul. Saya nggak pernah dapat izin dari maskul, nggak boleh.
Nggak boleh, apalagi saya mengatasnamakan kepada orang yang sudah meninggal tapi nggak pernah dapat izin. Ini mengatasnamakan. Tapi kalau yang umumnya orang ini kan bukan mengatasnamakan, tapi lebih kepada pahalanya. Saya kurban, cuman pahalanya untuk fulan. Ya, memang ada pendapat juga sih. Memang luas ya fikih ini ya. Walaupun ada pendapat juga yang mengatakan walaupun diatasnamakan kepada orang yang sudah meninggal ya sah. Kenapa? Semakna dengan sedekah. Saya beli kambing, bukan saya niatkan untuk saya atas namanya, untuk orang yang sudah meninggal. Pendapat muktamad nggak sah kalau saya nggak dapat izin. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan sah walaupun nggak dapat izin. Kenapa? Semakna dengan sedekah. Kita sedekah diniatkan pahalanya atau diatasnamakan untuk orang yang sudah meninggal, kan sah. Kan sah. Itu. Ada yang lain? Cukup? Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Cuman pertemuan yang akan datang Habib Salim di Jindan. 2 minggu lagi kita ketemu, kita lanjutkan. Masih belum masuk Dzulhijjah, belum masuk 10 Dzulhijjah. Jadi justru lebih dekat biar lebih mengena juga. Nah, wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima